Baik, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Denny Kurniawan. Nah, di sini kami ada tugas yaitu tentang probabilitas dan statistik. Nah, di sini kelompok saya yaitu beranggotakan ada saya sendiri yaitu lalu ada Alvin Algani Realvi, lalu Kautsaran Manhabis, lalu ada Revindo Ramadan. Nah, di sini dalam kelompok kami, ya saya menyebutnya kelompok DKK lah, Denny dan kawan-kawan. Nah, di sini kami menganalisis berat harga telur di pasar tradisional dan berat harga pasar di minimarket. Nah, kita pasti tahu nih, di pasar minimarket pastinya dia lebih mahal, lebih pastinya lebih besar-besar telurnya, lalu pastinya lebih higienis karena dia selalu dibersihkan, sedangkan di pasar tradisional ya udah kita beli, kita apa yang ada di situ, lalu ya kurang bersih gitu ya, makanya mungkin harga dari minimarket lebih mahal. Nah, di sini langsung ke latar belakangnya. Di sini adalah yaitu melatar belakangi penelitian ini adalah ini adanya persepsi masyarakat mengenai perbedaan kualitas dan harga di kedua tempat tersebut. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, di minimarket itu dia mungkin lebih higienis, lebih besar-besar, impornya juga dengan modal yang tinggi mungkin, makanya dia punya harga yang lebih tinggi dari pasar tradisional. Nah, namun mungkin apakah pasar tradisional ini eh, tidak layak dikonsumsi? Tidak seperti itu juga ya kan. Nah, di sini minimarket sering dianggap memiliki standar sortir yang lebih ketat sehingga menghasilkan produk yang seragam atau homogen. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini dia seperti contohnya itu ya higienis mungkin ya kan. Nah, namun dengan adanya harga yang cenderung lebih tinggi, di sisi lain pasar tradisional menawarkan harga yang lebih kompetitif meskipun ukuran barang seringkali dianggap tidak konsisten atau heterogen. Nah, dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, nah, di sini tim bertujuan untuk membuktikan secara empiris yaitu apakah pendapat konsistensi beratnya yaitu yang signifikan dan bagaimana sih tingkatan efisien harga di antara kedua tempat tersebut. Nah, mungkin kalau menurut orang di pasar tradisional mungkin di tempat dia lebih efisien dan lebih terjangkau. Namun mungkin di bagian kalangan atas di minimarket lebih higienis, lebih bagus, tidak ada kotornya. Mungkin ya kita ada yang berpendapat berbeda-beda, namanya juga manusia. Lalu di sini saya punya data yaitu data berat dari harga telur untuk menganalisis statistik dan deskriptif. Yaitu di sini ada data tradisionalnya, data dari pasar tradisionalnya yaitu, nah di sini dia kenapa nggak menentu karena dia mungkin dari pasar tradisional ini mungkin dari ayam kampung mungkin bisa jadi karena dia tidak menentu ukurannya. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada 48, 62, 45, 58, 70 kadang 70 gram. Mungkin ini yang udah tua mungkin ayamnya kan 42, 55 dan seterusnya. Nah, coba kita bandingkan dengan yang minimarket. Dia rata-rata ada 5555 5 sekian, 56 55 55 56 54. Nah,
ini mungkin dia ukurannya disamakan rata karena mungkin dia pastinya akan dipilih, mungkin maka dari itu dari minimarket ini lebih higienis, makanya tidak seperti di pasar tradisional. Lalu yang kedua di sini ada nominal. Nah, di sini di pasar tradisional itu mematok harga tergantung, yaitu kadang 1.800, 1.900, 1.075, 75 perak, 1.850 perak, 1.001,8 dan seterusnya. Sedangkan di minimarket sama seperti berat dan harganya. Pastinya bagian di minimarket ini dia akan mematok harga sama semua. Sedangkan di tradisional ini dia bebas mematokkan harganya berapa, tergantung mungkin karena dia ada besar, ada kecil. Sedangkan di minimarket ini ada rata, makanya dia mematokkan harga di sini kisaran per satu telurnya dia tuh ada 2,2 ribu, 2.200. Nah, kita bisa lihat penjelasan, yaitu pada data berat telur memiliki karakteristik, yaitu pasar tradisional memiliki varian sampai dengan yang besar, sedangkan minimarket lebih seragam. Dan pada data harga telur memiliki karakteristik, yaitu harga pasar lebih murah namun fluktuatif, yaitu minimarket lebih mahal namun stabil. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada distribusi frekuensinya. Nah, di sini dia di telur di bagian pasar tradisionalnya, yaitu rentan beratnya dia ada 40 sampai 46, 47 sampai 53, 64 dan sampai 60, 61 sampai 67 dan seterusnya. Lalu ada frekuensinya di sini, karena di sini tradisional dan pasar minimarketnya kita bikin sama, jadi di sini frekuensinya ada 5, bagian 5, 4 dan 4 dan seterusnya, dan totalnya ada 20. Dan sedangkan di uh, distribusi frekuensi bagian minimarketnya itu yaitu 55, 454 sampai dengan 55, yaitu frekuensinya ada 12, dan 56 sampai 57 yaitu frekuensinya ada 8. Di sini seperti total harga di frekuensi, mungkin di tradisional ini mungkin ada tuh 2, 3, 4, 5 telur mungkin harganya 20.000, sedangkan di minimarket itu ada 2 telur saja mungkin harganya mungkin tidak sampai sih 20.000. Ini mungkin menyamakan saja, karena ini menyamakan, lalu ini totalnya ada 20. Nah, lanjut di data tabel kelompok. Nah, di data tabel kelompok ini saya akan menyerahkan ke rekan saya, dan untuk rekan saya akan saya persilahkan.
Baik, saya Revindo akan melanjutkan. Jadi di sini kemencengan dan kerugiannya. Nah, ini untuk perhitungan pasar tradisional ya. Berdasarkan tabel sebelumnya itu, jadi diketahui min atau nilai rata-ratanya itu 55,25. Modusnya itu 62,25. Lalu simpangan bakunya itu S 9,35. Jadi totalnya itu F data ke I dikurang min kuadrat sama dengan 1751. Nah, di sini adalah bagian A-nya yaitu kerugian atau variansi. S kuadrat sama dengan sigma F data ke I dikurang min atau rata-rata kuadrat per N. Nah, N ini adalah jumlah datanya. Nah, jadi karena nilai bagian ini sudah dapat, nah, sudah diketahui 1751,7 dibagi dengan 20. Jadi jumlah data itu ada 20 ya. Dapat 87,5. Untuk membuktikannya kita coba di sini. 1751 1751,7 ya dibagi dengan 87,585. Nah, sesuai. Nah, lanjut pada bagian B yaitu kemencengan skewness. Jadi di bagian ini kita menentukan apakah data itu mencang ke kiri atau condong ke kiri, kanan atau simetris atau seimbang. Nah, ini kita gunakan rumus S dari kita gunakan SK ini yaitu untuk menentukan apakah data tadi itu condong ke kiri atau ke kanan atau seimbang. Jadi min dikurang modus per S. S ini simpangan apa ya? Simpangan bakunya atau standar deviasinya. Nah, jadi standar deviasinya itu diketahui yaitu ini tadi 9,35 ya. Nah, jadi 55,25 dikurang 62,25 per 9,35. Jadi kita kurangi dulu. Jadi untuk hasilnya dapat min 7 per ini kita bagi ya. Min 7 tadi dibagi dengan 9,35. Jadi dapat min 0,74. Untuk memastikannya kita coba ya. 55,25. 55,25 ya. 5,25 dikurang dengan 62,25. 2,25. Oke, jadi sesuai ya tadi ya. Min 7. Nah, lanjut ya. Min 7 tadi kita bagi dengan berapa? 9,35. 9,35. Nah, jadi hasilnya banyak tapi kita apa? Singkatkan biar nggak terlalu banyak datanya hasilnya. Jadi kita singkat jadi 0,74 jadi sesuai ya. 0,74. Nah, karena hasilnya di sini negatif 0,74 jadi data tersebut menceng ke kiri atau condong ke kiri. Seperti yang ada di kalimat ini itu interpretasi itu nilai negatif berarti menceng ke kiri. Distribusi memiliki ekor panjang ke arah berat yang lebih ringan. Nah, slide selanjutnya itu kemencangan dan kerugiannya. Yaitu pada bagian 2 mini marketnya. Nah, jadi berdasarkan tabel sebelumnya diketahui min rata-ratanya itu 55,3. Terus untuk modusnya itu 55,0. Jadi lalu simpangan bakunya 0,98. Maka total dari semua itu 19,2. Nah, pada bagian kerugian variansinya di sini kita hitung lagi seperti yang tadi. Sigma F data KI dikurang min rata-rata atau rata-rata kuadrat ini kuadratnya 2 per N. Nah, jadi 19,2
dibagi dengan 20 hasilnya 0,96. Kita buktikan lagi ya, 19,2 dibagi 20 tadi 0,96. Nah, B-nya kemencengan atau sinusnya menentukan datanya condong kemana. Jadi di sini kita hitung dulu ya, SK sama dengan min dikurang modus per simpangan baku 55,3 dikurang 55,0 sama dengan 0,3 dibagi dengan 0,98 hasilnya 0,31. Jadi untuk memastikannya apakah hitungan tersebut benar, kita coba lagi hitung 55,3 dikurang 55,0. Hasilnya 0,3 bagi dengan 0,98. 0,98 ya. Nah, 0,30 31. Nah, lalu karena nilainya itu positif, maka data tersebut condongnya ke kanan. Nah, nilai positif berarti menceng kanan, namun karena mendekati 0, distribusinya hampir simetris atau normal. Nah, dilanjut dengan membuat diagram menggunakan Python. Mana? Coba. Lah, posisi mana? Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah diselesaikan oleh Denny Kurniawan. Saya akan lanjutkan ke halaman 7. Tabel data kelompok. Tabel data kelompok pasar tradisional. Berat telur 40 hingga 46, 47 hingga 53. 54 hingga 60, 61 sampai 67, 68 per 74. Frekuensi F sama dengan 5, 4, 4, 5, dan 2. Total 20. XI nilai tengah. Nilai tengahnya yaitu 43, 50, 57, 64, 71. Totalnya 285. F per XI 215, 200, 228, 320, 142 hingga hasil totalnya itu 1105. Tabel data kelompok. Rumus dan cara menghitung. Amin rata-rata rumus X sama dengan Fxi per N. X sama dengan 1105 dibagi 20 sama dengan 55,25 gram. B. Median yaitu nilai tengah. Letak median sama dengan 1/2 dikali N sama dengan 10. Dalam kurung data ke 10 ada di kelas 54 hingga 60. Rumus ME sama dengan TB tambah 1/2N dikurangi dengan FK sebelum dan ME dikali P.
C TB sama dengan 53,5 dibagi dengan FK sebelum sama dengan 9 dibagi dengan FME sama dengan 4 dibagi P sama dengan 7. ME sama dengan 53,5 tambah 10 kurang 9/4 dikali 7 sama dengan 53,5 tambah 1,75 sama dengan 55,25 gram. C. Kuartil 1 K1. Letak K1 sama dengan 1/4 dikali 20 sama dengan 5 dikali dengan data kelima ada di kelas 40 hingga 46. Rumus K1 sama dengan TB tambah 1/N dikurangi dengan FK sebelum per FK1 dikali dengan P. TB sama dengan 39,5 dibagi dengan FK sebelum sama dengan 0,0 dibagi dengan FK1 sama dengan 5. K1 sama dengan 39,5 ditambah dengan 5 dalam kurung 5 kurang 0 per 5 dikalikan dengan 7 sama dengan 39,5 tambah 7 sama dengan 46,5 gram. D. Kuartil 3 K3. Letak K3 sama dengan 3/4 dikali 20 sama dengan 15 dalam kurung data ke-15 ada di kelas 61 hingga 67. TB sama dengan 60,5 dibagi dengan FK sebelumnya sama dengan 13 dibagi FK3 sama dengan 5. K3 sama dengan 60 kali 5 tambah dalam kurung 15 dikurang 13 per 5 dikali 7 sama dengan 60,5 tambah 2,8 sama dengan 63,3 gram. E. Desil. Contoh D5 per desil ke-5. Letak D5 sama dengan 5/10 dikali 20 sama dengan 10. Sama dengan posisi median. Rumus DI sama dengan TB tambah I/10 N dikurangi dengan FK sebelum per FDI dikali dengan P sama dengan D5 sama dengan 55,25 gram. Persentil. Contoh P90 atau persentil ke-90. Letak P90 sama dengan 90/100 dikali 20 sama dengan 18. 90/100 dibagi dengan 20 sama dengan 18. Data ke-18 ada di kelas 61 hingga 67. Rumus PI sama dengan TB tambah I/100N kurangi FK sebelum per FPI dikali dengan P. P90 sama dengan 60,5 tambah dalam kurung 18 dikurangi 13/5 dikalikan 7 sama dengan 60,5 tambah 7 sama dengan 67,5 gram. G. Modus. Kelas modus adalah kelas dengan frekuensi terbanyak. Di sini ada 2, 40 hingga 46 dan 61 hingga 67. Kita ambil salah satu. 61 hingga 67. Rumus MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan P. D1 sama dengan 5 dikurangi 4 sama dengan 1. D2 sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3.
M0 sama dengan 60,5 ditambah dengan 1 per 1 tambah 3 dikalikan dengan 7 sama dengan 60,5 tambah 1,75 sama dengan 62,25 gram. Tabel data kelompok minimarket. Berat telur dari 54 hingga 55, 56 hingga 57. Frekuensi F sama dengan 12 dan 8. XI sama dengan nilai tengah 54,5 dan 56,5. XI sama dengan 654 dan 452. Total sama dengan N sama dengan 20 hingga total terakhirnya 1106. Rumus dan cara menghitung. A sama dengan min rata-rata. Rumus X sama dengan F kali XI per N. X sama dengan 1106 dibagi dengan 20 sama dengan 55,3 gram. B. Median, nilai tengah. Letak median sama dengan 1/2 dikali dengan N sama dengan 10. Data ke-10 ada di kelas 54 hingga 55. Rumus ME sama dengan TB tambah 1/2N dikurangi dengan FK sebelum per FME dikali dengan P. TB sama dengan 53,5 dibagi dengan FK sebelum sama dengan 0 dibagi dengan FME sama dengan 12 dibagi dengan P sama dengan 2. ME sama dengan 53,5 tambah 10 per 10 dikurangi 0 per 12 dikalikan dengan 2 sama dengan 53,5 tambah 1,67 sama dengan 55,17 gram hasilnya. C. Kuartil 1 K1. Letak K1 sama dengan 1/4 dikali dengan 20 menghasilkan sama dengan 5. Data ke-5 ada di kelas 54 hingga 55. K1 sama dengan 53,5 tambah 5,5 kurang 0 per 12 dikalikan dengan 2 sama dengan 53,5 tambah 0,83 sama dengan 54,33 gram. D. Kuartil 3 K3. Letak kuartil 3 sama dengan 3/4 dikali dengan 20 sama dengan 15. Data ke-15 ada di kelas 56 hingga 57. TB sama dengan 55,5 dibagi dengan FK sebelumnya sama dengan 12 dibagi dengan FK 3. Kuartil 3 sama dengan 8. Kuartil 3 sama dengan 55,5 ditambah dengan 15 kurang 12 per 8 dikalikan dengan 2 sama dengan 55,5 tambah 0,75 sama dengan 56,25 gram. Desil contoh D5 atau desil ke-5. D5 nilainya sama dengan median karena berada di titik 50% data. D5 sama dengan 55,17 gram. F. Persentil. Contoh P90 atau persentil ke-90. Letak P90 sama dengan 90 di 90/100 dikalikan dengan 20 sama dengan 18. Data ke-18 ada di kelas 56 hingga 57. P90 sama dengan 55,5 tambah 18 kurang 12 per 8 dikalikan dengan 2 sama dengan 55,5 tambah 1,5. Terdapatlah hasil sama dengan 57,0 gram atau sama dengan 57 gram. G sama dengan G modus. Kelas modus adalah kelas dengan frekuensi terbesar,
yaitu 54 hingga 55 dengan F sama dengan 12. Rumus MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah 2 dikalikan P. TB sama dengan 53,5 dibagi dengan D1 sama dengan 12 kurangi 0 sama dengan 12 dibagi 12 dibagi D2 sama dengan 12 kurang 8 sama dengan 4. M0 sama dengan 53,5 tambah 12 per 12 tambah 4 dikalikan dengan 2 sama dengan 53,5 tambah 1,5 sama dengan 55,0 gram. Ringkasan hasilnya itu ringkasan hasil pasar tradisional. Statistiknya yaitu min, median, K1, K3, D5, P90 dan modus. Hasil pasar tradisionalnya yaitu 55,25 gram, min 55,25 gram, median 55,25 gram, kuartil 1 46,50 gram, kuartil 3 kuartil 3 63,30 gram, desil 5 sama dengan desil 5 55,25 gram, P90 67,50 gram, modulus 62,25 gram. Ringkasan hasil minimarket statistiknya dan hasil pasar supermarket. Minnya yaitu 55, terdapat di 55,30 gram, median terdapat di 55,17 gram, kuartil 1 terdapat 54,33 gram, kuartil 3 56,25 gram, desil 55,17 gram, P90 57 gram, modulusnya juga 55 gram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Revindo. Baik, saya Revindo akan melanjutkan. Jadi di sini kemencengan dan kerugiannya. Nah, ini untuk perhitungan pasar tradisional ya. Berdasarkan tabel sebelumnya itu, jadi diketahui min atau nilai rata-ratanya itu 55,25. Modusnya itu 62,25. Lalu simpangan bakunya itu S 9,35. Jadi totalnya itu F data ke I dikurang min kuadrat sama dengan 1751. Nah, di sini adalah bagian A-nya yaitu kerugian atau variansi. S kuadrat sama dengan sigma F data ke I dikurang min atau rata-rata kuadrat per N. Nah, N ini adalah jumlah datanya. Nah, jadi karena nilai bagian ini sudah dapat, nah, sudah diketahui 1751,7 dibagi dengan 20. Jadi jumlah data itu ada 20 ya. Dapat 87,5. Untuk membuktikannya kita coba di sini. 1751 1751,7 ya dibagi dengan 87,585. Nah, sesuai. Nah, lanjut pada bagian B yaitu kemencengan skewness. Jadi di bagian ini kita menentukan apakah data itu mencang ke kiri atau condong ke kiri, kanan atau simetris atau seimbang. Nah, ini kita gunakan rumus kita gunakan SK ini yaitu untuk menentukan apakah data tadi itu condong ke kiri atau ke kanan atau seimbang. Jadi min dikurang modus per S. S ini simpangan simpangan bakunya atau standar deviasinya. Nah, jadi standar deviasinya itu diketahui yaitu ini tadi
9,35 ya. Nah, jadi 55,25 dikurang 62,25 per 9,35. Jadi kita kurangi dulu. Jadi untuk hasilnya dapat min 7 per ini kita bagi ya. Min 7 tadi dibagi dengan 9,35. Jadi dapat min 0,74. Untuk memastikannya kita coba ya. 55,25. 55,25 ya. 55,25 dikurang dengan 62,25. 62,25. Oke, jadi sesuai ya tadi ya. Min 7. Nah, lanjut ya. Min 7 tadi kita bagi dengan berapa? 9,35. 9,35. Nah, jadi hasilnya banyak tapi kita singkat biar nggak terlalu banyak datanya hasilnya. Jadi kita singkat jadi 0,74, jadi sesuai ya 0,74. Nah, karena hasilnya di sini negatif 0,74, jadi data tersebut menceng ke kiri atau condong ke kiri. Seperti yang ada di kalimat ini, itu interpretasi, itu nilai negatif berarti menceng ke kiri. Distribusi memiliki ekor panjang ke arah berat yang lebih ringan. Nah, slide selanjutnya itu kemencangan dan kerugiannya, yaitu pada bagian 2 dengan minimarketnya. Nah, jadi berdasarkan tabel sebelumnya diketahui min rata-ratanya itu 55,3. Terus untuk modusnya itu 55,0. Jadi lalu simpangan bakunya 0,98. Maka total dari semua itu yaitu 19,2. Nah, pada bagian kerugian variansinya di sini kita hitung lagi seperti yang tadi. Sigma F data KI dikurang min rata-rata kuadrat, ini kuadratnya 2 per N. Nah, jadi 19,2 dibagi dengan 20 hasilnya 0,96. Kita buktikan lagi ya. 19,2 dibagi 20 tadi 0,96. Nah, B-nya kemencengan atau skenosnya menentukan datanya condong kemana. Jadi di sini kita hitung dulu ya, SK sama dengan min dikurang modus per simpangan baku 55,3 dikurang 55,0 sama dengan 0,3 dibagi dengan 0,98 hasilnya 0,31. Jadi untuk memastikannya apakah hitungan tersebut benar, kita coba lagi hitung 55,3 dikurang 55,0. Hasilnya 0,3 bagi dengan 0,98. 0,98 ya. Nah, 0,30. 31. Nah, lalu karena nilainya itu positif, maka data tersebut condongnya ke kanan. Nah, nilai positif berarti menceng kanan, namun karena mendekati 0, distribusinya hampir simetris atau normal. Nah, dilanjut dengan membuat diagram menggunakan Python. Lanjut di sini adalah membuat
diagram menggunakan Python. Seperti biasa kita import dulu monolithnya, import nampinya. Lalu di sini ada data mentahnya ya. Samplingnya 20 data sesuai diskusi. Jadi terdiri dari data tradisional dan minimarket. Jumlah itu ada 20 data ya isinya. Lalu membuat figur dengan 2 subplots. Nah, FVG ini kayak kanvasnya itu kayak wadah gitu, naruh semua isi grafiknya gitu. Nah, di sini ada AX1, AX2. AX1 ini kayak AX ini seperti kayak bagian 1, bagian 2 gitu. Kalau AX1 ini bagian kirinya, AX2 ini bagian kanan. Lalu ada PLT subplot, itu kayak dia itu baris dan kolom ya. Jadi barisnya ada 1, kolomnya ada 2. Pixels itu ukuran grafiknya. Jadi lebarnya itu 15 inci, tingginya 6 inci. Lanjut grafik satunya, histogram distribusi frekuensi. X1 HIST ini adalah bagian 1 pada histogramnya. Itu ada data tradisional yang pertama pastinya. Nah, di sini ada bins 5 ya. Bins 5 itu kayak data itu dibagi menjadi 5 kelompok gitu ya. Setiap kelompok jadi satu batang gitu. Nah, ada alfanya juga ini untuk mengatur transparansi warnanya gitu. Jadi kami pilih warna 0,6. Labelnya itu kita kayak memberi nama datanya gitu. Nah, jadi kita memberikan pasar tradisional gitu labelnya. Color itu warna apanya isinya oranye. Ini garis tepinya hitam. Garis tepi batang ya ini maksudnya. Lalu seperti sebelumnya juga penjelasannya ya untuk bagian minimarket, ini bagian 2-nya. Binsnya 2, alfanya 0,6 dan seterusnya, warna hijau, hitam. Nah, di sini ada AX1 set title ini judul grafiknya. Jadi judul grafiknya itu distribusi frekuensi berat telurnya. Font size itu ukuran teksnya. Jadi ukuran teksnya itu ya 14. Terus ini ada AX set X label itu nama sumbunya. Sumbu X itu horizontal berarti ya. Jadi berisi beratnya itu gram. AX1Y label ini sumbu vertikalnya. Nah, jadi ini nunjukin datanya. Nunjukin jumlah data gitu. Untuk legend ini menampilkan keterangan warnanya tadi. Jadi supaya tahu mana tradisional dan minimarketnya. AX1 grid ini nampilkan garis bantunya tadi ya, jadi biar mempermudah membaca grafik. Nah, jadi aksis Y line style itu. Apa transparansinya ini 0,7. Yang kedua graf itu box plot analisis variasi atau kerugian. Jadi pada bagian ini digunakan untuk membuat box plotnya, yaitu grafik yang menunjukkan penyebaran dan konsisten datanya. Nah, isi pada box plot ini yaitu minimum kuartil 1-nya, median kuartil 3, dan maksimum. Jadi untuk ini ada data tradisional dan data minimarket. Labelnya kita berikan pasar tradisional dan minimarket tadi, patch artist true. Untuk patch artist true ini untuk mengaktifkan warna boxnya. Terus box ini itu mengatur warna boxnya ya. Di sini ada median robs dik ya, yaitu mengatur garis median atau nilai tengahnya. Nah, jadi box itu melihat apakah data konsisten atau bervariasi.
Lanjut untuk pada bagian 3 ini ya, itu gunanya itu kayak memberi judul dan label grafik kedua, lalu menambahkan grid agar mudah dibaca. Jadi sini AX2 set title tuh kita berikan judulnya analisis konsisten berat atau variansinya. Font size-nya itu 14. Lanjut AX2 grid. Aksisnya LT. Lanjut, di sini menampilkan statistiknya ringkas di terminal. Ditampilkan min tradisional atau rata-ratanya itu NP min data tradisional, lalu di sini ada Turin min juga, data rata-rata minimarketnya, print SD tradisional, NPSTD tradisional, lalu ada print SD minimarket. Lalu di sini bagian terakhirnya itu ada PLT tag layout, jadi mengatur jarak antar grafik supaya tidak saling bertumpuk itu. Terakhir yaitu menampilkan semua grafiknya, yaitu PLT show. Jadi ini buat nampilkan semua grafik itu ke layar. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian dashboard. Pada bagian dashboard ini, di sini kami mengumpulkan tabel-tabel, grafik, serta juga chart-chart yang kami gunakan pada analisis statistik deskriptif berat dan harga telur ayam pasar tradisional versus minimarket. Pada bagian kiri atas, di sini ada tabel distribusi frekuensi, di mana di rentang 40-53 pada pasar tradisional itu frekuensinya 9, sedangkan minimarket 0. Lalu rentang 54-60 pada pasar tradisional itu frekuensinya ada 4, minimarketnya ada 12, dan juga pada rentang 61-74 pada pasar tradisional ada 7, dan di minimarket ada 8. Di bawahnya ada stacket bar graph suaran, lalu ada line chart trend frekuensi, lalu di sini ada box plot pasar tradisional dan juga box plot minimarket, serta ada pada bagian sini ada bagian pie chart minimarket dan juga pie chart tradisional. Lalu juga ada rata-rata berat dalam gram yang kami buat dalam stacket bar juga, dan juga ada radar link chart distribusi serta statistik penyebarannya, yang dimana di sini nih mean deviasinya itu 8,22, minimarket 0,96, deviasi standarnya 9 untuk pasar tradisional itu 9,35, minimarketnya 0,96. Oke, baiknya selanjutnya itu ada bagian kesimpulan. Aspek harga pasar tradisional secara konsisten menawarkan harga yang lebih rendah dan fluktuatif dibandingkan minimarket. Minimarket cenderung memiliki harga yang lebih tinggi namun stabil karena adanya standar harga retail modern. Aspek berat dan konsistensi, telur di minimarket memiliki tingkat keseragaman variasi yang rendah, variasi rendah yang lebih tinggi. Artinya, berat antar butir telur hampir sama. Sebaliknya di pasar tradisional, variasi beratnya sangat besar, ada telur yang sangat besar dan juga ada yang sangat kecil dalam satu kelompok yang sama. Kualitas dan risiko, dari sisi statistik membeli di minimarket mengurangi risiko, mendapat produk yang tidak standar. Namun dari sisi efisiensi biaya, pasar tradisional tetap menjadi pilihan utama bagi konsumen yang sensitif terhadap harga. Lalu ada manfaat, informasi bagi konsumen, membantu pembeli menentukan di mana mereka bisa mendapat nilai terbaik, apakah mereka mengincar harga murah di pasar tradisional atau konsistensi berat di minimarket.
Lalu ada pemetaan standar kualitas, mengukur sejauh mana variasi berat telur, apakah banyak telur kecil atau besar, yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Lalu evaluasi transparansi harga, melihat stabilitas harga, apakah harga di pasar tradisional cenderung fluktuatif dibandingkan minimarket yang biasanya lebih statis. Efisiensi pengadaan barang. Bagi pedagang, analisis ini berguna untuk menentukan standar pengemasan dan kontrol kualitas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah berkontribusi untuk mempresentasikan apa yang telah kita buat, dan terima kasih. Mungkin kurang dan lebihnya kami berserta yang bertugas untuk mengerjakan proyek ini, kami mohon maaf atas kekurangannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bulan Bawah Bintang Menari, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.